Cerita ini mengisahkan Pak Labib, seorang pedagang daging sapi berusia 50 tahun dari Jawa Timur, akhirnya bisa berangkat haji setelah bertahun-tahun mengumpulkan uang. Namun, di balik keberhasilannya, ada dosa besar yang ia sembunyikan, praktik curang dalam bisnis daging sapi yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Saat melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, kejadian mengerikan terjadi, tubuhnya perlahan berubah menjadi seekor sapi di hadapan ribuan jemaah. Kejadian ini bukan hanya menjadi peringatan bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh dunia tentang pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal. Pak Labib duduk termenung di kursi ruang tunggu Bandara Juanda, Surabaya. Jubah putih iram yang ia kenakan terasa melekat erat di tubuhnya yang mulai renta. Di sekelilingnya, para jemaah lain bercengkrama penuh kebahagiaan, mengucap syukur karena telah diberi kesempatan menunaikan ibadah haji. Namun, di hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Tangannya berkeringat dingin, dan ada perasaan seolah-olah sesuatu akan terjadi. Tapi apa? Ini adalah perjalanan impiannya, sesuatu yang telah ia nanti sejak muda. Seharusnya ia bahagia, bukan? Di sampingnya, istrinya, Bu Siti, menepuk tangannya lembut. "Pak, jenengan kok diam saja? Tidak senang akhirnya bisa berangkat?" Suara lembut istrinya berusaha menenangkannya. Pak Labib tersenyum tipis, mencoba mengusir rasa gelisah yang sejak pagi menghantuinya. "Iya, Bu, saya hanya merasa aneh." "Entahlah," jawabnya singkat. Ia tak ingin membuat istrinya cemas, meski dadanya terasa berat. Beberapa saat kemudian, seorang tetangga mereka, Pak Darwis, mendekat dan berbisik pelan. "Labib, jenengan sudah siap. Jangan lupa, segala sesuatu yang kita bawa ke Tanah Suci harus bersih, termasuk rezeki kita," ucapnya dengan nada yang terdengar penuh arti. Pak Labib tercekat. Ia tahu maksud perkataan Pak Darwis. Tetangga-tetangganya mungkin tak pernah menegur secara langsung, tapi mereka pasti mendengar rumor tentang bisnis daging yang ia jalankan. Ia menelan ludah, merasa kerongkongannya tiba-tiba kering. Pak Labib mengalihkan pandangan, menatap pesawat yang sedang bersiap lepas landas. Hatinya berdesir, sudah bertahun-tahun ia menunggu momen ini. Ia telah menabung, berusaha mengumpulkan cukup uang untuk berangkat haji, tapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa sebagian dari uang itu berasal dari perbuatan yang tak sepenuhnya bersih. Ia pernah mencampur daging sapi dengan daging gelonggongan, memalsukan timbangan, bahkan menjual daging yang tidak disembelih sesuai syariat. Semua itu ia lakukan demi keuntungan lebih. Dan sekarang, ia akan menginjakkan kaki di Tanah Suci dengan membawa dosa-dosa itu. Ia menghela napas panjang. "Allah Maha Pengampun," bisiknya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Ia percaya bahwa dengan pergi haji, semua dosanya akan dihapus. Bukankah itu yang selalu ia dengar dari orang-orang? Bahwa haji bisa menjadi jalan menuju pengampunan. Tapi kenapa perasaan tidak nyaman ini semakin kuat? Kenapa ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggunya di sana? Tiba-tiba, suara pengumuman dari pengeras suara bandara menggema, memanggil rombongan mereka untuk bersiap naik ke pesawat. Jemaah lain bergegas berdiri, beberapa di antaranya mengucapkan doa sebelum berangkat. Pak Labib ikut berdiri, tapi kakinya terasa berat. Ia melangkah dengan ragu, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Sekali lagi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat berjalan menuju gerbang keberangkatan, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Seorang pria tua berjubah putih sedang menatapnya dari kejauhan. Wajahnya samar, tapi sorot matanya tajam dan menusuk. Pak Labib mengerjap, dan pria itu menghilang dalam kerumunan jemaah. Dadanya semakin sesak. Siapa dia? Mengapa tatapannya terasa begitu menembus jiwanya? Dengan langkah berat, Pak Labib naik ke pesawat. Ia berusaha menenangkan diri, menggumamkan doa-doa, tapi di dalam hatinya, sesuatu berbisik bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan ibadah biasa. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam pesawat, Pak Labib duduk diam, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya tak henti-hentinya dipenuhi bayangan masa lalunya. Dengkuran halus para jemaah yang tertidur seakan berubah menjadi lenguhan sapi yang panjang dan menyayat hati. Keringatnya bercucuran meskipun udara di kabin terasa sejuk. Ia teringat hari-hari ketika dengan mudahnya ia menipu pelanggan, menjual daging yang sudah tak layak, bahkan mencampurkan daging sapi dengan daging lain yang lebih murah. Bisnisnya melesat pesat, tapi ia selalu menenangkan diri dengan dalih bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Kini, di perjalanan menuju Tanah Suci, kebohongan itu terasa seperti batu besar yang menghimpit dadanya. Tiba-tiba, pesawat sedikit berguncang karena turbulensi. Seorang pramugari menenangkan para penumpang, tetapi bagi Pak Labib, guncangan itu terasa seperti peringatan. Tangannya gemetar saat ia meraih gelas air mineral di meja lipatnya. Saat ia menatap air di dalam gelas itu, wajahnya sendiri terpantul di permukaannya, tapi refleksi itu berubah. Sekilas, ia melihat wajahnya sendiri berubah menjadi moncong sapi dengan mata hitam pekat yang kosong. Pak Labib terkejut dan hampir menjatuhkan gelasnya. Ia mengerjap beberapa kali, dan bayangan itu lenyap.
Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Apakah ini hanya permainan pikirannya? Ataukah ini sebuah peringatan dari sesuatu yang lebih besar? Pak Labib berusaha menenangkan diri dengan membaca doa, tapi hatinya semakin gelisah. Ia menoleh ke arah jemaah lain yang tertidur pulas, merasa seolah-olah hanya dirinya yang terjebak dalam ketakutan ini. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ia bisa bertobat di tanah suci dan kembali dengan hati yang bersih. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah suara samar berbisik, tidak semua dosa bisa begitu saja dihapus. Setibanya di Makkah, kelelahan mulai merayapi tubuh Pak Labib, tapi perasaan gelisahnya tak juga surut. Saat ia melangkah keluar dari bus yang membawa rombongan ke hotel, telinganya menangkap suara yang membuatnya merinding, lemuhan sapi. Suara itu datang entah dari mana, bergema di antara gedung-gedung tinggi kota suci. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara, tapi yang ia lihat hanya lautan manusia dengan wajah penuh kekhusyukan. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikirannya yang mulai dipenuhi ketakutan. Ini pasti hanya kelelahan, gumamnya pelan. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi tak kunjung hilang. Di dalam kamar hotel, Pak Labib berusaha tidur, tapi mimpi buruk menghantuinya. Ia melihat dirinya berada di sebuah kandang penuh dengan sapi kurus dan matanya yang sayu. Sapi-sapi itu menatapnya dengan pandangan kosong, tetapi di dalam tatapan itu ada sesuatu yang menuduh, seolah mereka mengenali siapa dirinya. Lalu, tiba-tiba, suara berat bergema dari kegelapan, "Kami menunggumu, Labib." Pak Labib terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan suara hatinya berteriak untuk segera bertobat. Namun, ketakutan menahannya. Ia ingin percaya bahwa ini hanya permainan pikirannya, tapi semakin ia berusaha mengabaikan perasaan itu, semakin kuat suara-suara yang menghantuinya. Keesokan harinya, saat bersiap untuk menuju Masjidil Haram, ia berdiri di depan cermin, merapikan ihramnya. Namun, detik berikutnya, tubuhnya membeku. Refleksi di cermin tidak menunjukkan dirinya yang biasa. Wajahnya terlihat lebih gelap, kulitnya kasar seperti kulit hewan, dan matanya. Bukan lagi matanya, ia mundur dengan tergesa-gesa, tubuhnya gemetar. Ketika ia berkedip, refleksi itu kembali normal, seolah tak terjadi apa-apa. Pak Labib terhuyung, mencengkeram dadanya yang berdetak kencang. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Tapi belum sempat ia memahami semuanya, suara azan menggema dari kejauhan, memanggilnya menuju Ka'bah, menuju takdir yang tak dapat ia hindari. Malam itu, setelah menjalankan salat Isya di Masjidil Haram, Pak Labib kembali ke kamar hotelnya dengan langkah gontai. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya lebih lelah lagi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua kejadian aneh yang ia alami hanyalah efek dari kelelahan dan perasaan bersalah yang tak kunjung hilang. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin besar rasa takut yang menjalari hatinya. Saat kepalanya menyentuh bantal, matanya segera terpejam, tetapi ketenangan yang ia harapkan tak pernah datang. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi, kali ini lebih nyata dan menakutkan. Ia berdiri di sebuah padang luas yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan redup. Di sekelilingnya, puluhan sapi berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong yang penuh amarah. Tubuh mereka kotor dan kurus, tulang belulang mereka terlihat jelas di balik kulit yang lusuh. Dari kegelapan, sebuah suara berat menggema, "Labib, kau pikir kau bisa lari? Kau pikir ibadah ini akan menghapus apa yang telah kau lakukan?" Suara itu datang dari seekor sapi hitam besar yang berdiri tepat di depannya, matanya merah menyala seperti bara api. Pak Labib mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah tertanam di tanah. Ia membuka mulut untuk berteriak, tapi yang keluar dari tenggorokannya bukanlah suara manusia, melainkan suara lemuhan panjang yang memilukan. Pak Labib terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa hampir pingsan. Ia meraba wajahnya, memastikan bahwa ia masih manusia. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia ingin beristighfar, tetapi lidahnya keluh. Ketika ia menoleh ke cermin di sudut kamar, matanya melebar ketakutan. Untuk sesaat, ia kembali melihat bayangan dirinya berubah. Wajah manusiawi yang ia kenal perlahan memudar, berganti dengan moncong panjang dan sepasang mata hitam kosong. Dengan panik, ia memejamkan mata, berharap ini semua hanya halusinasi. Ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu telah hilang. Tapi ketakutan itu tetap ada, menghantuinya tanpa henti. Sesuatu yang mengerikan sedang menunggunya. Dan ia tak bisa lari. Pagi itu, meski hatinya masih diliputi ketakutan, Pak Labib memaksakan diri untuk ikut bersama rombongan menuju Masjidil Haram. Matanya cekung akibat kurang tidur, tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya, tetapi ia tetap melangkah. Sesampainya di pelataran Ka'bah, ribuan jemaah sudah memenuhi area tawaf, bergerak mengelilingi rumah suci itu dalam keselarasan yang khusyuk. Pak Labib menarik napas dalam-dalam, berharap ibadah ini bisa menenangkan jiwanya. Dengan langkah berat, ia mulai menyatu dalam arus manusia yang bertawaf, mengelilingi Ka'bah dengan doa-doa yang terucap lirih di bibirnya.
Namun, baru beberapa putaran, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kakinya semakin berat, seolah-olah ada beban yang menarik tubuhnya ke bawah. Tubuhnya terasa panas, kulitnya gatal luar biasa. Ia berhenti sejenak, mencoba mengatur napas, tapi justru merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, tangannya. Saat ia menatap kedua tangannya, bulu-bulu kasar mulai tumbuh di permukaannya, dan jari-jarinya perlahan berubah bentuk. Pak Labib terkejut, berusaha memgoyangkan tangannya, mengusap wajahnya yang mulai terasa berbeda. Panik, ia menoleh ke sekeliling, berharap ini hanyalah halusinasi. Namun, saat ia kembali melangkah, lututnya terasa aneh, dan tiba-tiba kakinya tertekuk dengan sendirinya seperti kaki hewan. Ia tersandung dan jatuh di tengah kerumunan, tubuhnya bergetar hebat. Jemaah di sekitarnya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang berusaha membantunya berdiri, tetapi mereka langsung mundur dengan wajah ketakutan. Astagfirullah, apa yang terjadi padanya? Seru seseorang. Pak Labib mencoba berbicara, ingin meminta tolong, tetapi yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia, melainkan lenguhan panjang yang bergema di tengah hiruk-pikuk Masjidil Haram. Tangannya kini bukan lagi tangan manusia, melainkan kaki sapi berbulu tebal. Kakinya melemah, tubuhnya semakin berat, dan kesadarannya berangsur-angsur menghilang di tengah kepanikan jemaah yang menyaksikan keajaiban mengerikan itu. Masjidil Haram yang biasanya dipenuhi dengan kehusyukan mendadak berubah menjadi lautan kepanikan. Jemaah yang melihat kejadian aneh itu langsung menjauh, sebagian beristighfar dengan gemetar, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di hadapan Ka'bah yang suci, seorang pria yang baru saja bertawaf kini telah berubah menjadi seekor sapi. Tubuh Pak Labib, yang sebelumnya berbalut ihram putih, kini tertutupi bulu kasar berwarna kecoklatan. Matanya yang dulu penuh kecemasan kini kosong, hitam, dan tidak lagi memancarkan cahaya manusiawi. Ia ingin berteriak meminta tolong, ingin menjelaskan bahwa ia masih ada di dalam tubuh ini, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah lenguhan panjang yang menyayat hati. Beberapa petugas keamanan yang bertugas di sekitar Masjidil Haram segera mendekat, berusaha memahami apa yang terjadi. Seorang ulama tua yang berada di lokasi hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah pucat. Subhanallah, ini adalah tanda dari Allah, bisiknya lirih. Para jemaah yang masih berada di tempat itu mulai berbisik-bisik, sebagian besar ketakutan, sementara yang lain mengambil ponsel untuk mengabadikan kejadian yang mustahil ini. Apakah ini azab? Apakah ini hukuman bagi seseorang yang menyembunyikan dosa? Suara seorang wanita terdengar di tengah kerumunan. Pak Labib mendengar semua itu, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tubuhnya kini bukan lagi miliknya, dan dunia memandangnya dengan ngeri. Di tengah kepanikan, seekor merpati putih yang bertengger di pilar masjid tiba-tiba terbang melintasi kerumunan, seolah menjadi saksi bisu dari keadilan Tuhan. Hati Pak Labib semakin tenggelam dalam ketakutan. Apakah ini akhir dari hidupnya? Apakah ia akan selamanya terperangkap dalam tubuh seekor sapi? Ia ingin menangis, tetapi air matanya tak lagi bisa keluar. Ia hanya bisa berdiri di tengah tempat tersuci di dunia ini, dikelilingi oleh tatapan manusia yang tak lagi melihatnya sebagai bagian dari mereka. Pak Labib mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa begitu berat. Kakinya yang kini berkuku tajam terpeleset di lantai marmer Masjidil Haram yang dingin. Ia jatuh tersungkur, dan seketika itu juga, suara lenguhannya menggema, membuat jemaah semakin ketakutan. Hatinya menjerit, berusaha memohon ampun, tetapi suaranya tak lagi bisa keluar dalam bahasa manusia. Dalam kepanikannya, ia menatap sekeliling, berharap ada seseorang yang mengenalinya, seseorang yang bisa menyadari bahwa di dalam tubuh seekor sapi ini masih ada jiwa seorang manusia. Namun, semua mata yang memandangnya hanya dipenuhi ketakutan dan keheranan. Di tengah kebingungan, seorang ulama yang telah lanjut usia maju ke depan. Jubah putihnya berkibar diterpa angin lembut yang berhembus dari halaman Ka'bah. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia berkata, Allah tidak akan menurunkan tanda tanpa sebab. Apa yang kita lihat hari ini adalah peringatan. Ada dosa besar yang dibawa oleh makhluk ini, dosa yang mungkin telah menyakiti banyak orang. Bertobatlah, wahai jiwa yang terperangkap. Kata-kata itu menghantam Pak Labib seperti petir. Ia ingin berteriak bahwa ia sudah menyesal, bahwa ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi tubuhnya tak lagi bisa mengekspresikan perasaannya seperti dulu. Ia hanya bisa mengeluarkan suara lemah, lenguhan yang syarat dengan kesedihan. Beberapa petugas mulai mendekat, berusaha mencari cara untuk menyingkirkan sapi itu dari area suci. Sebagian jemaah berdoa dengan air mata berlinang, percaya bahwa mereka baru saja menyaksikan keadilan Allah yang nyata. Namun, di balik segala kehebohan itu, Pak Labib hanya bisa merasakan satu hal, kepasrahan. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ini bukan sekadar hukuman, tetapi sebuah pelajaran yang harus ia jalani. Tetapi pertanyaannya kini, apakah ini akan berlangsung selamanya? Ataukah masih ada kesempatan baginya untuk kembali? Suasana di sekitar Masjidil Haram masih dipenuhi bisikan dan ketakutan.
Para jemaah berkerumun, sebagian beristighfar, sebagian lagi memandang Pak Labib, yang kini telah berubah menjadi sapi, dengan tatapan ngeri. Petugas yang mengelilinginya tampak ragu. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan terhadap makhluk yang dulunya seorang manusia itu. Sementara itu, Pak Labib hanya bisa berdiri di tengah-tengah mereka, hatinya menjerit tanpa suara. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan berakhir seperti ini, terjebak dalam tubuh hewan, di hadapan rumah Allah, tanpa bisa menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Di tengah kebingungan itu, seorang pria tiba-tiba maju dari kerumunan. Wajahnya berkerut, sorot matanya dipenuhi kemarahan dan kepedihan. "Aku mengenal orang ini, aku mengenal dosa-dosanya," serunya lantang. Pria itu adalah Pak Darwis, tetangganya sendiri, yang juga menjadi jemaah haji di rombongan yang sama. Dengan suara yang bergetar karena emosi, ia mulai menceritakan semuanya, tentang daging sapi gelonggongan yang dijual oleh Pak Labib, tentang timbangan yang selalu dikurangi, tentang para pelanggan yang tanpa sadar memakan sesuatu yang tidak halal. Banyak orang yang sakit, banyak yang tertipu, dan kini, keadilan Allah telah turun padanya, kata Pak Darwis dengan suara bergetar. Mendengar itu, orang-orang yang semula hanya merasa ngeri kini mulai memahami. Beberapa menundukkan kepala, sebagian lagi tampak murka. Pak Labib ingin menangis. Ia ingin berlutut dan memohon ampun, tetapi tubuhnya tidak lagi bisa melakukannya seperti manusia. Dalam kesedihan yang mendalam, ia hanya bisa melenguh panjang, suara yang menggema di tengah kerumunan. Ia sadar kini, semua yang ia sembunyikan telah terbuka. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tak ada lagi alasan untuk menyangkal. Ia hanya bisa berharap, di tengah segala hukuman ini, masih ada secercah harapan bagi jiwanya yang tersesat. Pak Labib berdiri di tengah Masjidil Haram dalam tubuh seekor sapi, dikelilingi oleh tatapan manusia yang kini tidak hanya dipenuhi ketakutan, tetapi juga keinsafan. Suara Pak Darwis yang mengungkap dosa-dosanya masih terngiang di telinganya, membuat hatinya semakin tenggelam dalam penyesalan yang tak terbendung. Ia ingin berteriak, ingin berlutut dan menangis, ingin memohon ampun kepada Allah, tetapi tubuhnya kini tak lagi bisa melakukan semua itu. Yang keluar dari mulutnya hanyalah lenguhan panjang yang memilukan, suara yang menggema di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti kerumunan. Air mata menggenang di matanya, tetapi bukan air mata manusia, hanya tatapan kosong dari seekor sapi yang kehilangan segalanya. Di antara kerumunan, seorang ulama yang sejak tadi mengamati kejadian ini melangkah maju. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya penuh kebijaksanaan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Allah Maha Adil dan Maha Pengampun. Jika benar ini adalah bentuk hukuman, maka bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk kita semua agar mengambil pelajaran. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, berapa banyak dari kita yang juga berbuat curang dalam perdagangan? Berapa banyak yang mencari rezeki tanpa peduli apakah halal atau haram?" Kata-kata itu membuat jemaah yang hadir terdiam, sebagian menundukkan kepala, merenungi dosa mereka sendiri. Pak Labib mendengar itu, dan meski tubuhnya kini bukan lagi manusia, hatinya menangis. Namun, seiring dengan kesadaran itu, tubuhnya mulai melemah. Kakinya gemetar, napasnya tersengal-sengal. Perlahan, ia merasa seluruh kekuatannya menghilang. Dunia di sekitarnya mulai berputar, suara-suara semakin jauh. Apakah ini akhirnya? Apakah ia akan mati dalam wujud seekor sapi, tanpa pernah bisa kembali? Dalam kesadaran yang semakin memudar, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa di dalam hati, sebuah doa terakhir dari jiwa yang menyesal. Ya Allah, jika Engkau masih memberiku kesempatan, ampunilah aku. Namun, entah apakah doanya akan dikabulkan atau tidak, kegelapan mulai menyelimutinya, menutup semua yang ada. Pak Labib terjerembab di lantai Masjidil Haram, tubuhnya yang kini berbulu kasar perlahan kehilangan kekuatan. Pandangannya semakin buram, suara-suara di sekelilingnya terdengar samar, seolah dunia mulai menjauh. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, hanya ada satu hal yang memenuhi hatinya, penyesalan yang mendalam. Ya Allah, aku telah khilaf. Aku telah menzalimi banyak orang. Ampunilah aku, doa itu terus terucap dalam jiwanya, meskipun lidahnya yang kini bukan lagi lidah manusia tak bisa mengatakannya. Air matanya jatuh, mengalir ke lantai suci itu, menyatu dengan ribuan doa yang setiap hari dipanjatkan di tempat ini. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan. Ada cahaya lembut yang menyelimuti, hangat, seperti belayan kasih yang telah lama hilang. Suara-suara mulai terdengar kembali, kali ini bukan dalam kepanikan, melainkan dalam keheningan penuh harap. Para jemaah yang menyaksikan kejadian itu terperangah ketika di depan mata mereka, perlahan-lahan, tubuh sapi yang terbaring itu mulai berubah. Bulu-bulu kasar menghilang, kakinya yang berkuku kembali berbentuk seperti tangan manusia, wajahnya yang semula menyerupai hewan kini kembali menjadi wajah seorang lelaki tua yang telah penuh dengan air mata. Pak Labib telah kembali, ia terbaring lemah, tubuhnya gemetar, tetapi hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Para petugas segera membantunya duduk, sementara sebagian jemaah menangis haru.
Ulama yang tadi berbicara maju mendekat dan berbisik dengan lembut, Allah telah menunjukkan kuasanya. Ini adalah kesempatan kedua, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Pak Labib menggenggam tangannya sendiri, merasakan kembali kehangatan tubuh manusia yang sempat hilang darinya. Dengan suara yang lemah tetapi penuh keikhlasan, ia mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit dan menangis terseduh-seduh. Astagfirullah, 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 suaranya bergema di tengah Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah yang menjadi saksi dari perjalanan taubatnya. Ia telah kembali sebagai manusia, tetapi bukan lagi manusia yang sama. Ia telah dilahirkan kembali, dengan hati yang bersih dan jiwa yang telah mengerti makna keadilan Tuhan.